Halo, tes 1 2 3 dicoba. Iya. Baik. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Ananda Bapak sekalian semuanya. Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat, kemudian semangat dan tidak kekurangan uang jajan, ya. Jadi apapun tantangannya akan kita lewati demi menggapai ridho ilahi. Nah, jadi Ananda semuanya, di hari ini kita akan masuk ke materi pelajaran biologi bab yang pertama. Sebenarnya ini materinya masih sangat ringan sekali. Jadi nikmati saja, tidak perlu terlalu dipusingkan ya. Kita belajar tentang ruang lingkup biologi. Nah, Bapak harap semuanya sudah dalam kondisi makan dan kenyang ya, agar tidak lemas, harus tetap semangat. Jadi di bab ini kita akan belajar dan bermain tentang yang pertama, subtopiknya adalah ruang lingkup biologi. Kemudian yang kedua, cabang-cabang ilmu biologi. Yang ketiga, nanti kita akan mempelajari manfaat biologi ya. Kemudian yang keempat, bagaimana itu metode ilmiah. Kemudian yang terakhir, subtopiknya belajar tentang keselamatan kerja di laboratorium. Namun untuk pertemuan hari ini sepertinya paling jauh ya, kita nanti akan sampai di manfaat mempelajari biologi saja. Oke. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Boleh, nanti tanyakan di kolom komentar di Google Classroom ya. Bapak ingatkan lagi, jangan lupa untuk mensubscribe ya, subscribe, like, share, and comment ya YouTube Bapak, karena nanti tugas atau materi-materi biologi atau info-info biologi lainnya dan berkembang lainnya kemungkinan akan Bapak share di YouTube channel Bapak ya. Nah, jadi yang pertama, ruang lingkup biologi. Ananda semuanya yang baik, soleh-soleha dan cerdas, dulu mungkin waktu kalian SMP pernah belajar tentang sel, dimana kalian sudah tahu bahwa sel itu adalah unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Nah, jadi kalau semuanya sudah paham bahwa sel adalah unit atau bagian terkecil dari tubuh makhluk hidup, maka kumpulan dari sel yang sejenis dan punya fungsi tertentu atau kumpulan sel singkatnya akan membentuk yang namanya jaringan. Oke, jadi kalau jaringan berkumpul antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lain akan membentuk organ. Kumpulan organ disebut sistem organ. Sistem organ ini akan membentuk suatu organisme atau suatu individu. Misalnya Bapak sebagai individu yang bernama Pak Amiril. Nah, kemudian jika nanti kita jumpa di kelas, Bapak, kamu, kamu lagi, begitu ya nak ya. Jadi kalau sudah kamu lagi ini, dia sudah populasi. Nah, kumpulan individu atau organisme itu namanya populasi. Kemudian kumpulan populasi akan membentuk komunitas, komunitas membentuk ekosistem, ekosistem membentuk yang namanya biosfer. Nah, jadi itu semua yang Bapak jelaskan mulai dari sel sampai biosfer adalah kajian ilmu biologi. Itulah ruang lingkup ilmu biologi. Itulah semua yang dipelajari dalam ilmu biologi, yang mana biologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Oke, jadi ini yang Bapak sampaikan tadi, objek yang menjadi kajian di dalam ilmu biologi sangat banyak, ya. Oke. Kemudian sampai di sini Bapak yakin kalian menyediakan minuman yang segar atau snake. Minumannya boleh diminum, snake-nya jangan, karena bisa jadi kamu meninggal. Ya, kalau snake boleh, snake jangan, ya. Oke. Berikutnya kita ke cabang-cabang ilmu biologi.
Yang pertama, kalian harus tahu bahwa cabang-cabang ilmu biologi ini sangat banyak sekali Anda semuanya ya. Jadi yang Bapak tampilkan di slide itu baru sebahagian dari cabang-cabang ilmu biologi. Nanti akan Bapak kasih tugas bagi kalian mencari tambahan ilmu lainnya. Kalau Bapak ingat, doakan saja Bapak ingat gitu ya. Nah, yang pertama kita lihat klasifikasi cabang-cabang ilmu biologi berdasarkan objek kajiannya atau berdasarkan hal-hal yang dikaji, hal-hal yang menjadi kajiannya. Perlu Bapak camkan kepada kalian semua bahwa 95% cabang ilmu biologi ini dia diakhiri dengan akhiran logi yang berarti ilmu. 95% karena ada sebagian yang tidak ada kata loginya seperti botani, genetika, begitu ya. Jadi biasanya diakhiri dengan akhiran logi yang berarti ilmu. Nah, caranya cabang ilmu yang mempelajari sesuatu hal ditambahkan dengan kata logi, itulah cabang ilmu biologi. Kalian cukup tahu saja nama Latin, bukan nama bahasa Inggris, bukan bahasa Inggrisnya, nama Latin dari objeknya. Misalnya objek yang mau dikaji itu hewan, maka nama Latinnya zoo, kebetulan bahasa Inggrisnya sama, maka hewan sebagai zoo ditambahkan dengan logi menjadi zoologi. Itulah ilmu tentang hewan. Nah, jadi boleh Anda perhatikan dari A, B, C sampai dengan L bahwa hampir semuanya pakai kata logi kecuali botani. Botani ini ilmu khusus yang mempelajari tentang tumbuhan. Nah, zoologi, zoo itu hewan, logi ilmu yang mempelajari tentang hewan. Mempelajari tentang mikroorganisme atau mikroba itu mikrobiologi. Kalau mempelajari bakteri, bakteriologi. Kalau mempelajari virus, virologi, dan sampai nanti ke yang mempelajari tentang fikologi atau alga. Alga ini abangnya Abang Billy Saputra yang sudah almarhum loh. Itu Olga ya nak ya. Jadi kita doakan semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Bapak rasa sangat mudah sekali untuk mengikuti pelajaran ini. Nanti jika ada yang bertanya boleh buat di Google Classroom di bawah postingan ini. Postingan video ini maksud Bapak ya. Nah, jadi yang kedua, klasifikasi cabang-cabang ilmu biologi dibagi berdasarkan struktur dan fungsi dari makhluk hidup. Misalnya ilmu tentang sel, sel itu bahasa Latinnya sito ya, dinamakanlah dengan sitologi. Kalau histo itu jaringan, berarti ilmu tentang jaringan histologi. Morfologi ini mempelajari tentang struktur atau bentuk ciri luar makhluk hidup. Kalau fisiologi, berarti fisio itu artinya fungsi organ atau fungsi alat tubuh. Maka fisiologi ilmu yang mempelajari tentang fungsi organ atau fungsi alat tubuh atau kerja daripada organ tubuh tersebut yang ada di dalam tubuh kita. Nah, misalnya fisiologi mata, fisiologi lambung, fisiologi ginjal. Nah, itu ilmu yang mempelajari tentang fungsi organ-organ yang Bapak sebutkan. Ada anatomi, ini ilmu yang mempelajari tentang struktur bagian dalam dari tubuh makhluk hidup. Nah, yang ketiga ada klasifikasi cabang-cabang ilmu biologi berdasarkan tema pokoknya. Ada nanti evolusi yang mempelajari tentang perubahan makhluk hidup, di mana nanti di sini banyak teori-teori evolusi yang dikemukakan oleh ilmuwan ya, mengatakan bahwa makhluk hidup yang berasal dari bangsa kera lah. Saya tidak terlalu tidak percaya. Bapak bukan penganut teori evolusi yang seperti itu, karena Bapak tidak yakin manusia ini berasal dari bodat. Tak mungkin ya. Ya, manusia berasal dari manusia sebelumnya, itu yang Bapak yakini. Tapi kalau nanti di ujian ya, kalau misalnya ditanya teori evolusi menurut ilmuwan Charles Darwin, Jean Baptiste de Lamarck, ya iya, namanya menurut mereka, dijawab berdasarkan apa yang mereka sampaikan. Kemudian ada nanti genetika, ini cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pewarisan